Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarnya kita dari tempat ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Yang kapal punya dosa, amin atau? Allah hapuskan semua kesalahan kita. Dimudahkan urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita. Dan semoga Allah berikan kita keturunan solihin solehah yang berjuang di jalannya Allah. Dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, pada hari ini kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan udah azan ya, udah. Maka kita mengenal Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad kita mengenal agama Islam. Karena Nabi Muhammad kita mengenal syariat yang Allah turunkan. Betul atau betul? Berarti betapa mulianya Nabi Muhammad SAW, betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini betapa Nabi Muhammad amat sangat berarti dalam kehidupan kita. Betul? Maka Nabi katakan la yu'minu ahadukum hatta ahabba akuna ilaih min walidayhi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Nabi katakan tidak beriman di antara kalian sehingga kalian lebih mencintai aku dibandingkan orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian, dibandingkan manusia manapun. Nabi katakan hendaknya setelah kita mencintai Allah maka mencintai makhluknya Allah. Yang pertama adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena wajar Nabi yang mengenalkan kita siapa diri kita. Betul atau betul? Nabi yang mengajarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbuhu wa man arafa rabbuhu ahabbuhu. Siapa orang yang kenal kepada dirinya, sungguh dia kenal kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang mengenal penciptanya, sungguh dia akan mencintai, yakni penciptanya tersebut. Sungguh kita akan cinta kepada Allah. Tapi sebelum kita sampai kepada Allah, kita kenal dulu Allah itu lewat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Ya, karena iman ini Allah yang berikan. Karena keyakinan ini Allah yang berikan. Siapa yang menjabarkan keyakinannya? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya karena para sahabat ketika beliau ini seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebelum beliau masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah gak percaya sama yang namanya berhala. Kemudian Abu Ghifar gak percaya sama yang namanya berhala. Abdullah bin Mas'ud gak percaya sama yang namanya berhala. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair nggak percaya, tapi dia yakin, semua yakin ada Tuhan Rabbul Alamin. Tapi dia belum tahu siapa Tuhan tersebut. Kenapa? Karena dia nggak percaya dengan yang namanya patung-patung berhala. Kenapa demikian? Mereka sahabat Nabi sebelum masuk Islam, mereka udah nggak percaya dengan patung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau di masa mudanya, beliau ini masuk ke tempat-tempat berhala. Maka beliau tanya sama berhala, wahai berhala, saya minta makanan, saya lagi lapar sekarang. Tapi itu patung diem aja. Namanya patung, betul? Diem aja tuh patung. Kata Sayyidina Abu Bakar, ini nggak benar nih. Hah? Besok beliau balik lagi, wahai berhala, saya minta harta. Saya nggak punya apa-apa, saya minta harta. Tapi itu patung diem aja. Namanya apa? Patung. Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik lagi, beliau ambil batu, beliau bilang sama berhala, hei berhala, kalau kamu diam aja saya lempar nih pakai batu.
Yang namanya patung diam aja, betul. Sejak saat itu Sayyidina Abu Bakar nggak mau lagi menyembah namanya berhala. Kenapa? Nggak masuk akal beliau. Ini orang yang sudah ada nih bibit keimanan, betul. Kemudian seperti Mus'ab bin Umair pun demikian. Beliau orang yang cerdas, anak muda, dan beliau berani berjuang di jalan Allah. Sama, beliau nggak percaya. Abu Ghifar pun begitu. Beliau bikin tata cara ibadah sendiri sebelum beliau kenal Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Dialah Allah yang menunjukkan kalian jalan keimanan apabila kalian orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak semata-mata sahabat mencari Allah dapat, enggak, tapi ada penuntunnya. Siapa penuntunnya? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, agar kita mengenal Allah, agar kita cinta kepada Allah, agar kita ikut kepada Allah, agar kita tunduk kepada Allah lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kalau kita bersyukur atas kedatangan Nabi Muhammad. Patut kalau kita bersyukur atas kelahiran Nabi besar Muhammad. Kenapa? Dari beliaulah kita mengenal Al-Quran, dari beliaulah kita mengenal yang namanya syariat, dari beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman sampai kepada kita, yang alhamdulillah kita semua lahir dalam keadaan punya ayah dan ibu orang yang beriman. Betul atau betul? Betul atau betul? Jadi kita datang ke tempat ini karena ada iman di dalam hati kita. Tapi apakah betul kita termasuk orang yang beriman di hadapan Allah? Maka ada klasifikasi. Ada orang Islam, ada naik di atas Islam. Islam ini iman. Di atas iman ada yang namanya ihsan. Kita ini ada di mana? Maka kita akan bahas satu persatu. Di bawah Islam ada yang namanya munafik. Di bawah munafik ada yang namanya kafir, nggak percaya dengan Islam, nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dia orang yang tertolak, yang menolak datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Namanya orang kafir di luar Islam. Itu yang pertama. Kafir gampang definisinya, betul. Dia nggak menyembah Allah, dia nggak percaya sama Nabi Muhammad, itu udah kafir. Naik ke atas ada siapa? Munafik. Siapa munafik? KTP-nya Islam. Betul atau betul? KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam, tapi begitu azan datang kagak sholat. Puasa Ramadan nggak puasa. Disuruh zakat sudah ada, masuk nisabnya nggak berzakat. Berarti orang munafik, nggak mau sholat. Itu masuk munafik. KTP-nya doang Islam. Ada orang Islam. Siapa Islam? Ketika Nabi ditanya, akhbirni anil Islam, maka Nabi menjawab, Islam itu pertama adalah syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa itu Islam? Wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumu Ramadan, wa til hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Mendirikan salat, iqamus shalah, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji jika dia mampu. Ini ada orang Islam. Tapi orang Islam belum tentu dikatakan dia orang beriman. Kenapa demikian? Ya, ada orang Islam, dia sholat dia puasa dia, berzakat dia berzakat, berhaji dia berhaji. Tapi satu sisi dia korupsi, saudara. Itu baru Islam. Kalau munafik tadi dia nggak ibadah, dia nggak laksanakan ibadah. Ini dia ibadah, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, tapi dia korupsi. Ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak. Dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, dia pun sholat, dia berzakat, dia berhaji, tapi dia berbohong. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Berbohong dia, nipu sana sini,
bohong dan lain sebagainya, maka dia baru Islam, belum masuk kategori orang-orang yang beriman, saudara. Maka jangan sampai kita hanya pada Islam saja, nggak naik-naik level kita. Emang siapa yang klasifikasikan ada Islam, ada iman, ada ihsan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, Allah mengatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walama yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna, berkata seorang Arab ini, dia mengaku beriman di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ini orang beriman. Nabi diam ketika dia mengatakan dirinya mengaku dia beriman. Nabi diam, kenapa? Iman urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa yakinnya dia sama Allah, seitulah kuat imannya, saudara. Kemudian apa? Nabi diam. Ketika Nabi diam, Allah yang mewahyukan Nabi Muhammad. Ketika orang Arab ini berkata qalatil a'rabu amanna, dia mengaku beriman di hadapan Nabi, maka Allah perintahkan, qul, katakan wahai Muhammad, lan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepada orang tersebut, lan tu'minu, dia itu belum beriman, tapi dia baru Islam. Tuh, siapa yang kasih definisi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baru Islam, dia belum beriman. Kenapa? Karena iman, kata Allah, belum masuk ke dalam hatinya. Maka dikatakan bahwasannya orang yang mengaku Islam, dia mengaku iman, belum tentu dia beriman karena dia baru Islam. Satu sisi ya dia puasa, satu sisi dia zolim, dia sholat, dia zolim. Banyak nggak pejabat yang begitu? Banyak apa banyak? Banyak apa banyak? Dia katakan saya orang Islam, tenang saja, saya juga orang yang beriman. Belum tentu ya. Dia mengaku Islam tapi zolim, zolim sama rakyatnya, zolim sama diri sendiri. Dia tak katakan saya ini dan itu, padahal enggak. Saya ini dan itu, padahal enggak. Dia berarti baru Islam. Kira-kira jelas tidak?